Yang kedua adalah graf Hamilton. Sama seperti graf Euler, graf Hamilton memiliki dua macam jenis, yaitu lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Yang pertama, lintasan Hamilton. Ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Yang kedua, sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang mengunjungi setiap simpulnya tepat satu kali, kecuali simpul awal dan simpul akhir. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Sedangkan graf yang memiliki lintasan Hamilton dinamakan graf semu Hamilton. Mari kita lihat contohnya. Kita memiliki 3 graf, A, B, dan C. Pertama graf A. Kita ambil dari simpul 4 ke simpul 1, lalu ke simpul 2, dan terakhir ke simpul 3. Kita lihat graf A hanya memiliki lintasan Hamilton. Pada lintasan Hamilton tidak mengharuskan semua sisi dilewati. Lalu graf B. Kita ambil dari simpul 1 ke simpul 2, lalu ke simpul 3, setelah itu ke simpul 4, lalu kembali lagi ke simpul 1. Kita lihat pada graf B memiliki sirkuit Hamilton. Lalu yang terakhir, graf C. Pada graf ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Pada graf Hamilton terdapat beberapa syarat cukup atau bukan syarat perlu untuk lintasan atau sirkuit Hamilton yang berupa teorema Dirac dan teorema Ore. Yang pertama, teorema Dirac. Jika graf G adalah graf sederhana dengan n buah simpul atau n lebih dari sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit n/2 atau yaitu derajat simpulnya lebih dari sama dengan n/2 untuk setiap simpul V di graf G. Maka graf G adalah graf Hamilton. Mari kita buktikan. Kita memiliki 2 contoh graf A dan graf B. Graf A memiliki 3 simpul dan tiap simpul memiliki 2 derajat simpul. Sedangkan graf B memiliki 4 simpul dan tiap simpul memiliki 2 derajat simpul. Kita masukkan ke rumus ini. Kita lihat bahwa sama, maka graf ini dikatakan graf Hamilton. Namun bagaimana jika grafnya seperti ini? Memiliki 5 simpul dan setiap derajat simpulnya berjumlah 2. Jika kita masukkan ke dalam rumus tadi, jadi tidak memenuhi teorema tersebut. Maka dari itu, teorema tadi hanya menjadi syarat cukup, bukan syarat perlu. Teorema selanjutnya adalah teorema Ore, di mana jika graf G adalah graf sederhana dengan n buah simpul atau n lebih dari sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat simpul V ditambah derajat simpul lebih dari sama dengan n untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V. Maka graf G adalah graf Hamilton. Kita ambil contoh graf sebagai berikut. Dikatakan simpul V dan simpul U tidak boleh bertetangga. Maka kita simpan V di sini dan U di sini. Seperti dikatakan teorema di atas, derajat simpul V ditambah derajat simpul U lebih besar dari n. Maka kita masukkan derajat simpul V yaitu 3 ditambah derajat simpul U 3. Maka hasilnya lebih besar dari n, di mana n adalah 5. Lalu teorema selanjutnya, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton.
Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Dan jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikali n-1 dibagi 2. Mari kita buktikan. Kita memiliki 5 buah contoh graf. Dari sini kita lihat bahwa setiap graf lengkap merupakan graf Hamilton karena memiliki sirkuit di setiap grafnya. Teorema selanjutnya, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul atau n lebih dari sama dengan 3 terdapat sebanyak n-1 faktorial dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Mari kita buktikan. Kita memiliki 2 buah graf seperti ini. Pada graf A terdapat 3 buah simpul. Mari kita masukkan ke rumus di atas, di mana n sama dengan 3 dikurangi 1 faktorial dibagi 2. Jadi 2 faktorial dibagi 2 hasilnya 1. Maka graf tersebut memiliki satu sirkuit Hamilton, yaitu 1, 2, 3, 1. Lalu kita lihat pada graf B. Terdapat 4 buah simpul. Mari kita masukkan ke rumus di atas, di mana n sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial dibagi 2. Jadi 3 faktorial dibagi 2 hasilnya 3. Maka graf tersebut memiliki 3 sirkuit Hamilton, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, dan 3, 1, 4, 2, 3. Teorema yang terakhir adalah di mana jika di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul atau n lebih dari sama dengan 3 dan n adalah ganjil, terdapat n-1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada yang bersisian. Jika n genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka dalam G terdapat n-2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Mari kita lihat contohnya. Kita lihat graf tersebut memiliki 9 simpul. Pada garis tebal tersebut adalah graf Hamilton dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Pada garis putus-putus juga merupakan graf Hamilton dengan 1, 3, 5, 2, 7, 4, 9, 6, 8, 1. Kedua graf Hamilton itu dikatakan saling lepas. Apakah kalian sudah mengetahui perbedaan dua graf tersebut? Sekian materi tentang graf Euler dan graf Hamilton. Selamat bertemu kembali di materi selanjutnya. Bye-bye.